Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang peluang. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas tentang ruang sampel dan titik sampel. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan dapat memahami konsep peluang, menjelaskan ruang sampel suatu kejadian, dan menjelaskan titik sampel suatu kejadian. Apa sih peluang itu? Peluang itu adalah nilai kemungkinan suatu kejadian. Nah, contoh peluang itu misalnya ini, pernahkah kalian memprediksikan suatu cuaca pada suatu saat, pada suatu hari? Nah, misal ini ya, kalian bisa pakai aplikasi di HP kalian masing-masing tentang cuaca. Di sini, misal kalian ada janji nih sama teman kalian pada hari Senin tanggal 17 Mei. Nah, kalian janji pada jam 3 sore. Kalian bingung, nanti kira-kira hujan nggak ya nanti sore? Tuh, nah kalian bisa memperkirakan cuaca dengan menggunakan aplikasi. Nah, di situ tertulis bahwa pada tanggal 17 Mei itu jam 3 sore itu cuacanya adalah mendung. Nah, di sini kemungkinannya adalah 24%. Nah, 24% di sini adalah kemungkinannya. Artinya apa ini? Artinya dari 100 hari yang ada, jadi 100 hari dengan kondisi yang sama, itu ada 24 hari yang mendung. Ya, jadi dalam 100 hari pada kondisi yang sama dengan hari ini, itu 24 harinya itu mendung. Ya, jadi peluang mendungnya ini dikatakan adalah 24%. Ya, jadi jam 3 sore hari Senin tanggal 17 Mei itu diperkirakan akan mendung. Nah, peluangnya itu adalah 24%. Jadi ini peluangnya termasuk kecil ya, mendungnya. Nah, karena mendung, perkiraannya mendung, kalian boleh siap-siap untuk menggunakan payung. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, karena ini peluangnya cuma kecil dan hanya mendung, enggak hujan. Gitu. Ya, jadi kalian bisa memperkirakan cuaca. Seperti itu ya, ini merupakan salah satu contoh penerapan dari peluang. Nah, apa manfaat mempelajari peluang? Setelah kalian pelajari peluang, kalian bisa menggunakan peluang itu untuk memprediksi suatu kejadian. Lalu bisa juga untuk membantu mengambil keputusan secara tepat. Nah, kalian perlu tahu istilah-istilah penting yang ada pada peluang. Yang pertama itu ada yang namanya ruang sampel atau dinotasikan dengan S. Nah, ruang sampel itu apa? Ruang sampel itu adalah himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu data atau percobaan. Nah, itu adalah ruang sampel. Lalu yang kedua ada titik sampel. Titik sampel itu apa? Titik sampel itu adalah semua anggota dari ruang sampel. Lalu yang ketiga ada kejadian. Kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang merupakan peristiwa yang sudah terjadi. Itu ya anak-anak, jadi silakan diingat-ingat, dipahami istilah-istilah ini yang ada pada peluang. Nah, kita ke contoh soal yang pertama. Di sini, pada pelemparan sebuah uang logam, tentukanlah ruang sampelnya, titik sampelnya, dan kejadiannya. Nah, kalian tahu bahwa uang logam itu kan terdiri dari dua sisi ya. Yang satu sisi angka di sini adalah yang memuat nominal rupiahnya. Nah, ini ada 200 rupiah contohnya. Lalu kalau sisi gambar itu adalah yang memuat gambar Garuda. Di sini ada gambar Garuda gitu. Nah, angka ini nanti kita simbolkan dengan A, lalu gambar kita simbolkan dengan G. Nah, kita akan mencari ruang sampelnya dulu. Ruang sampel ruang sampel tadi itu pada istilah tadi sudah dijelaskan bahwa ruang sampel itu adalah himpunan semua kejadian yang mungkin. Nah, himpunan semua kejadian yang mungkin, di sini berarti ruang sampelnya gimana? Ruang sampelnya berarti himpunan kejadian yang mungkin itu adalah angka, kan bisa muncul angka ya. Bisa muncul angka, bisa juga muncul gambar. Nah, maka ruang sampelnya itu adalah angka sama gambar, seperti ini. Lalu titik sampel itu apa? Titik sampel tadi itu adalah semua anggota dari ruang sampel. Maka titik sampelnya ini bisa kita katakan angka dan gambar gitu. Ya.
Nah, kalau ditanyakan berapa sih banyak titik sampelnya, kalau ditanyakan berapa titik sampelnya itu bisa kita tuliskan NS. NS itu adalah banyaknya S atau banyaknya titik sampelnya itu adalah ada 2, yaitu si angka dan gambar. Seperti itu. Nah, lalu pertanyaan yang ketiga itu adalah kejadian. Kejadiannya gimana ini? Kejadiannya itu kan berarti bisa saja nanti muncul angka atau bisa saja juga nanti muncul gambar. Seperti itu. Nah, jadi kejadiannya itu ada 2, muncul angka atau nanti muncul gambar. Seperti itu. Lalu contoh soal yang kedua, pada pelemparan sebuah dadu, tentukanlah ruang sampel, titik sampel, dan kejadiannya. Nah, kalian tahu sebuah dadu itu terdiri dari mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, 4, 5, dan 6. Nah, dari sini, maka nanti kita bisa menentukan ruang sampelnya. Tadi kan himpunan semua kejadian yang mungkin. Nah, semua kejadian yang mungkin itu nanti bisa muncul mata dadu 1, muncul mata dadu 2, mata dadu 3, 4, 5, dan 6. Seperti itu. Lalu titik sampelnya apa aja berarti? Titik sampelnya ya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau ditanyakan berapa banyak titik sampelnya, maka si NS-nya atau banyaknya titik sampel itu ada 6. Ya, karena mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu ada 6 gitu. Lalu kejadiannya apa? Kejadiannya bisa kita tuliskan yaitu muncul mata dadu 1, lalu nanti muncul mata dadu 2, dan seterusnya. Ini nanti sampai 6 ini. Ya, seperti itu ya. Lalu kita ke contoh soal yang nomor 3. Contoh soal yang nomor 3. Tentukanlah ruang sampel pada pelemparan 2 buah uang logam secara bersamaan. Nah, soal nomor 3 ini berbeda dengan contoh soal nomor 1 dan 2 tadi. Kalau contoh soal nomor 1 dan 2 itu bendanya kan cuma 1 ya, jadi 1 uang logam. Kalau yang contoh soal nomor 1 dan contoh soal nomor 2 itu 1 buah dadu. Nah, kalau contoh soal nomor 3 ini yang dilempar itu adalah 2 buah uang logam. Nah, bagaimana ini kalau bendanya 2? Nah, kalau bendanya 2, di sini untuk mencari ruang sampelnya, kita bisa menggunakan cara tabel atau bisa juga nanti dengan menggunakan diagram. Nah, kalau menggunakan cara tabel gimana? Seperti ini contohnya. Jadi, ini untuk yang uang logam pertama kita tuliskan di sini. Ini uang logam pertama. Kemungkinannya kan ada 2 ya. Ada angka, ada gambar. Lalu, uang logam yang kedua juga sama. Kemungkinannya ada 2. Yaitu ada angka, ada juga gambar. Gitu. Nah, maka kejadian yang mungkin yang pertama itu nanti bisa jadi uang pertama itu munculnya angka dan uang keduanya juga muncul angka. Maka kita tuliskan A, A. Artinya uang pertama muncul angka, uang kedua juga muncul angka. Nah, bisa jadi juga di sini kejadian yang kedua bisa jadi angka pertama itu muncul uang pertama itu muncul angka dan uang yang kedua itu muncul gambar. Nah, maka kita tuliskan A, G. Lalu bisa juga kejadiannya itu uang pertama muncul gambar, uang kedua muncul angka. Lalu bisa juga uang pertama muncul gambar, uang kedua juga muncul gambar. Seperti itu. Ya. Nah, jadi di sini akan diperoleh ruang sampelnya itu berarti gimana? Ruang sampelnya berarti adalah angka, lalu angka gambar, lalu gambar angka, dan gambar gitu. Nah, banyaknya titik sampelnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini ada 4 seperti itu. Ya.
Nah, selain menggunakan cara tabel ini tadi, kalian bisa juga mencari menggunakan cara diagram. Nah, caranya bagaimana? Caranya, uang logam pertama itu kan kemungkinannya bisa muncul angka sama gambar ya. Nah, uang logam yang kedua juga sama. Ini, uang logam yang kedua itu bisa muncul juga nanti angka, bisa juga muncul gambar. Jadi ketika uang pertama muncul angka, uang kedua itu nanti bisa muncul angka atau bisa muncul gambar. Ya. Lalu ketika uang kedua muncul gambar, uang pertama muncul gambar, maka uang keduanya itu juga bisa muncul angka, bisa juga muncul gambar. Oke, saya ulangi ya. Ketika uang pertama muncul angka, maka uang kedua bisa jadi muncul angka, bisa jadi juga muncul gambar. Ketika uang kedua muncul gambar, uang pertama muncul gambar, bisa jadi nanti uang keduanya itu muncul angka, bisa jadi juga muncul gambar. Seperti itu. Nah, maka ini kejadian yang pertama, ini bisa kita tuliskan, nih ya, ini A, ini A, maka bisa kita tuliskan kejadian pertama itu kemungkinannya muncul angka. Kejadian yang kedua, ini A, ini G, maka bisa kita tuliskan AG. Muncul angka dan gambar. Kejadian yang ketiga ini GA, maka bisa kita tuliskan gambar, angka. Ini GG, maka bisa kita tuliskan G, gambar. Nah, ternyata gimana? Sama nggak dengan yang tabel? Sama. Ini ada AA, AG, AGA, GG. Nah, sama. Itu ya. Jadi sama, ruang sampelnya ada 4. Gitu di sini. Nah, untuk mencari banyaknya titik sampel, di sini ada cara mudah ya. Misal di sini, kalau kita nyari titik sampel dari contoh soal ketiga ini bisa kita cari dengan cara seperti ini. Kalau kalian nggak pengen ngitung menjabarkan ruang sampelnya dulu, itu bisa kita pakai cara gini. Banyak titik sampelnya itu adalah ini. Uang pertama itu kemungkinan munculnya ada berapa kemungkinan? Ada 2 kan, angka sama gambar. Maka ini bisa kita tuliskan 2. 2 itu di sini adalah angka dan gambar. Nah, di sini uang keduanya kemungkinannya juga sama, yaitu muncul angka dan gambar. Ada 2 kan? Nah, berarti bisa kita kalikan dengan 2. Ya, di sini alasannya adalah uang pertama kemungkinannya ada 2, uang kedua kemungkinannya ada 2. Maka kita kalikan 2 kali 2, yaitu sama dengan 4. Nah, cocok kan? Di sini NS-nya 4, ini juga 4. Nah, sekarang ketika uang logamnya itu ada 3, gimana? Nah, ketika ada 3 uang logam, maka nanti NS-nya gimana? NS-nya itu bisa kita cari. Uang logam pertama kan kemungkinannya 2 ya. Uang logam kedua kemungkinannya juga 2. Uang logam ketiga itu kemungkinan kejadiannya juga ada 2. Nah, berarti kita kalikan 2 kali 2 kali 2 itu adalah 8. Jadi ada 8 kemungkinan atau ada 8 titik sampelnya gitu. Nah, kemudian ini contoh soal yang keempat. 2 buah dadu dilempar bersamaan. Tentukan banyak titik sampelnya. Lalu yang kedua, banyak kemungkinan muncul mata dadu berjumlah 8. Nah, caranya gimana? Caranya di sini untuk mencari banyaknya titik sampel, ini mudah ya. Kalau banyaknya titik sampel itu kan dadu itu matanya ada 6. Nah, maka banyaknya titik sampel di sini adalah 6, sama kayak tadi ya. Ada 6 kemungkinan kan. Dadu pertama 6. Lalu di sini kan ada 2 buah dadu. Nah, dadu kedua kemungkinannya nanti akan muncul 6 mata dadu juga. Maka ini dikali 6. Nah, maka banyaknya titik sampel ada 36 gitu ya. Jadi dadu pertama itu ada 6 kemungkinan kejadian dan mata dadu kedua juga ada 6 gitu. Lalu yang kedua, banyaknya kemungkinan muncul mata dadu berjumlah 8. Nah, untuk lebih memudahkan mengerjakan yang B ini, kalian buat tabel seperti ini ya. Ini dadu pertama, ini mata dadunya ada 6, dadu kedua mata dadunya juga ada 6. Nah, kejadian pertama ini bisa kita tuliskan mata dadu, dadu pertama muncul mata dadu 1, mata bisa kita tuliskan 1. Kemudian dadu kedua muncul mata 1, berarti ini 1,1.
Nah, yang ini berarti bisa kita tuliskan 1,2. Ini 1,3, ini 1,4, 1,5, 1,6. Yang ini mata dadu. Dadu pertamanya itu muncul mata 2, berarti 2. Ini 1, berarti 1. Ini ya. Ini 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Gitu. Nah, dan seterusnya di sini sampai 6, 6. Nah, lalu kita cari yang mata dadunya itu jumlahnya 8. Yang jumlahnya 8 ini bisa kita cari ini. Ini 26, ini kan kalau ditambahkan 2 tambah 6 itu kan 8 ya. Lalu ini juga 3 sama 5, 3 kalau ditambahkan 5 itu 8. 4 tambah 4, 8. 5 tambah 3, 8. 6 tambah 2, 8. Nah, jadi ada berapa kemungkinan ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kemungkinan. Ya, jadi ada 5 kemungkinan. Nah, 5 kemungkinan ini apa aja? Kalau diminta menyebutkan ya ada 2,6, lalu 3 sama 5, lalu 4 sama 4, 5 sama 3, dan 6 sama 2. Gitu. Oke, terima kasih. Kalian bisa lanjut ke video berikutnya yang part 2 dan nanti bisa mengerjakan soal evaluasinya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.